Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa saya hadir untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus akan mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah kekayaan orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kaya adalah merupakan kerinduan semua orang. Semua orang mau kaya, tidak ada orang yang tidak mau kaya. Ya, mau punya mobil mewah, mau punya rumah mewah, mau punya uang banyak, dan harta benda yang lain, supaya hidupnya bahagia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa kekayaan secara materi ini itu akan habis. Tidak kekal, melainkan sementara. Dan kita akan tinggalkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita tidak akan bawa pergi. Tetapi ada satu kekayaan yang sangat luar biasa, yang begitu bernilai, berharga, kekal, dan tidak pernah ada habisnya, yang dapat dinikmati oleh orang yang percaya atau orang Kristen. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan yang tidak pernah habisnya, kekayaan yang kekal, kekayaan yang begitu bernilai, kekayaan yang akan dinikmati oleh orang percaya selama-lamanya adalah kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu kekayaan rohani. Kekayaan rohani yang dimaksudkan ini seperti apa? Yang pertama kita lihat pada ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa Allah telah memilih orang-orang yang akan diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Dan ini adalah salah satu dasar doktrin John Calvin, bahwa manusia itu sudah ditetapkan oleh Tuhan siapa yang akan binasa dan siapa yang akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kedengarannya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi itulah firman Tuhan yang mengatakan demikian, bahwa memang Tuhan itu sudah memilih, sudah menetapkan orang-orang yang akan diselamatkan dan orang-orang yang akan binasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Siapakah dia Bapak Ibu Saudara-saudara? Tentunya adalah saudara dan saya. Ketika saudara sudah menjadi pengikut Kristus yang benar, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Karena bukan kita yang memilih untuk diselamatkan, bukan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 16.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, keselamatan yang kita peroleh itu adalah berasal dari Tuhan. Murni berasal dari Tuhan, bukan melalui usaha kita, bukan melalui perbuatan baik kita, tetapi murni berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, jikalau kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka Dia mau supaya kita hidup kudus. Hidup kudus itu seperti apa? Hidup kudus berbeda dengan dunia ini. Kita tidak akan mengikuti cara hidup dunia ini yang penuh dengan kejahatan, hidup penuh dengan dosa, hidup tidak percaya, hidup tidak menuruti firman Tuhan, ya, hidup tidak mengenal Tuhan. Kita tidak akan menuruti itu, tetapi kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kita hidup membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Kita hidup melakukan kehendak Tuhan, intinya kita hidup memuliakan Tuhan. Itulah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ini adalah satu kekayaan yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita akan menikmati itu sampai selama-lamanya. Kekayaan ini kita akan nikmati selama-lamanya. Dan keselamatan yang sudah kita peroleh tidak akan mungkin hilang. Karena itu, John Calvin mengatakan, keselamatan yang sudah diperoleh oleh orang Kristen itu tidak mungkin hilang. Jadi sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Sehingga orang yang sudah diselamatkan, dia akan bertekun di dalam kekudusan. Dia akan bertekun hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kekayaan yang sudah diterima oleh orang percaya adalah kekayaan yang berbeda dari kekayaan dunia ini. Kekayaan dunia ini fana, sementara, dan akan habis, akan kita tinggalkan setelah meninggalkan dunia ini. Tetapi kekayaan rohani, kekayaan keselamatan yang diterima, itu akan dinikmati selama-lamanya di dalam surga. Kemudian kekayaan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara adalah bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, itu dapat kita lihat di dalam ayatnya yang kelima. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Menjadi anak-anak Allah, Tuhan pun sudah menetapkan itu sejak dari semula. Ya. Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang akan menjadi percaya kepada Dia, yang akan menjadi anak-anak-Nya. Apa yang disebut dengan anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Dia, adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 11. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan sendiri sudah menetapkan, sudah memilih dari semula untuk menjadi anak-anak Allah, yang artinya untuk menjadi percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, kalau status kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota keluarga Allah. Kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, dan Allah adalah Bapa kita sendiri. Jadi ibarat dalam satu rumah tangga, ya, Allah itu adalah orang tua kita sendiri, adalah Bapa kita sendiri. Ya. Seperti hubungan antara ayah dan anak, begitu dekat, begitu intim. Demikianlah
kita sebagai anggota keluarga Allah, hubungan kita dengan Allah itu begitu dekat, begitu intim sekali. Dia begitu dekat dengan kita. Demikian sebaliknya, orang yang bukan anak Allah, dia akan jauh. Tidak mungkin dekat dengan Tuhan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi anggota keluarga Allah yang begitu dekat dengan Tuhan. Kalau kita begitu dekat dengan Tuhan, berarti kita ini adalah orang-orang yang akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Kita akan selalu dijaga oleh Tuhan. Tidak hanya di dunia ini kita akan dijaga, dipelihara, tetapi akan dijaga, dipelihara sampai selama-lamanya. Karena seperti dalam satu rumah tangga, orang tua tidak mungkin dia tidak akan pelihara anak-anaknya, tidak mungkin dia tidak akan menjaga, tidak mungkin dia tidak akan mengasihi, pasti dia kasihi. Demikianlah juga Allah Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, kalau dua hal ini, kekayaan yang sangat luar biasa yang sudah kita terima dari Tuhan, semestinya membuat kita akan lebih semangat di dalam hidup ini, bahwa hidup kita ini berarti kita ini sesungguhnya lebih kaya daripada orang-orang dunia yang mengandalkan kekayaan secara materi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak kaya secara materi, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita kecewa. Yang terpenting di sini adalah kita kaya secara rohani. Karena kekayaan itu kita akan nikmati sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan dapat memberkati kita sekalian, menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini, bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan, orang bernilai di hadapan Tuhan, dan kekayaan itu kita akan nikmati selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.